Ini Nah, ya. sudah Bu, itu bentar lagi Bu, bentar lagi login. Nah, sudah Bu. Nah, sekarang ini ya, presentasi ini ya. Ya Bu. Seluruh. Nah, lihat ya. Ya Bu. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa yang saya hormati, hari ini kita pertemuan yang kelima ya. Kelima Bu. Tolong dimatikan ya. Dimutkan semua mahasiswa ya. Pertemuan yang kelima, materinya adalah uji validitas dan uji reliabilitas ya. Nah, pada kegiatan ini di e-learning, Ibu juga sudah membuat kuis dan ada video pembelajaran yang bisa ditonton dari hasil kegiatan atau materi yang akan saya sajikan pada hari ini. Setelah mata kuliah ini berakhir, nanti silakan yang pertama adalah mengisi kuis yang saya buat di e-learning, kemudian menonton video. Saya minta mahasiswa dapat membedakan atau dapat mengimplementasikan dari hasil perkuliahan kita itu ya, yang mana yang uji validitas, yang mana uji reliabilitas ya. Bagaimana, paham dengan tugasnya? Paham dengan tugasnya? Paham. Oke. Ya. Di sini saya mulai dari data atau informasi ya yang akan disampaikan dalam materi ini. Data yang akurat adalah informasi yang dapat dipercaya. Informasi yang dipercaya adalah kesimpulan yang harus dipercaya. Nah, sekarang bagaimana memperoleh data informasi yang terpercaya melalui pengukuran yang validitas ya dan reliabilitas pengukuran yang tinggi. Ya. Kemudian validitas dan reliabilitas itu ya dapat diartikan validitas dan reliabilitas merupakan tahap yang sangat penting dalam semua pengukuran. Karena kita mata kuliahnya tes dan pengukuran, maka validitas dan reliabilitas adalah sangat penting disampaikan ke mahasiswa. Kenapa? Karena ini juga dapat dijadikan kegiatan yang menyusun tesis nanti. Jadi kalau sebagai guru juga harus mengerti, kemudian sebagai mahasiswa pada akhirnya materi ini nanti dapat digunakan untuk saudara menyelesaikan tugasnya, yaitu tugas akhirnya, tesis ya. Nah, validitas ya, validitas dan reliabilitas merupakan tahap yang sangat penting dalam semua pengukuran. Apakah alat ukur itu sesungguhnya mengukur konsep dan yang ingin diukur dan bukan konsep yang lain. Kemudian, apakah pengukuran konsep tersebut dilakukan secara tepat dan akurat atau cermat, ya, memiliki varian error yang kecil, dapat membedakan subjek yang satu dengan subjek yang lain. Ya. Kemudian, apakah validitas itu atau keabsahan ya, keabsahan. Apakah yang dimaksud dengan validitas? Ya. Apakah kita benar-benar mengukur apa itu konsep yang hendak kita ukur?
Ya, kemudian kenapa dan ketepatan alat ukur dalam melakukan fungsi ukurannya. Kemudian validitas merupakan sejauh mana suatu alat ukur ya itu mengukur apa yang hendak diukur ya. Kemudian lanjutannya, pengertian dari validitas berkaitan erat dengan tujuan pengukuran. Valid banyak untuk satu tujuan yang spesifik. Misalnya, ya, Anda akan mengukur ya ketepatan atau kecepatan atau daya tahan. Ya. Jadi, bagaimana cara kita melakukan reliabilitas dan validnya dalam satu ukuran ketepatan tadi. Tipe tipe dari validitas ini ada 2, ada 3, tetapi yang kita spesifikkan di sini adalah yang pertama adalah validitas isi. Nah, di validitas isi ini ada muka, ada logik ya. Kemudian validitas kontrak, mungkin ini kita hiraukan dulu ya. Yang berikutnya adalah validitas berdasarkan kriteria. Nah, di sini kriterianya adalah prediktif dan konkusren ya. Nah, jadi mungkin bisa dilihat di sini ya. Kemudian penjelasannya untuk validitas isi, sejauh mana isi tes atau alat ukur mencerminkan ciri atribut yang hendak diukur. Isi tes ya komprehensif dan relevan untuk mengukur ciri ya atribut yang hendak diukur. Nah, sedangkan destimasinya melalui pengujian terhadap isi tes dengan analisis rasional lewat profesionalisme ya. Mungkin berikutnya Bandi ya, Bandi tolong dibaca ya. Sekarang Ya, Bu. validitas isi. Ya, lanjutkan. Bisa dibaca dari sana? Bisa. Oke. Penilaian terhadap format penampilan tes. Penampilan meyakinkan motivasi mengerjakan tipe validitas yang paling rendah. B. Validitas logik, sampling validity. Sejauh mana isi tes merupakan representasi dari ciri-ciri atribut yang hendak diukur dapat dicapai dengan pembatasan kawasan perilaku secara seksama dan konkret, operasionalisti atribut. Jadi dari sini ya saudara bisa membedakan ya apa itu validitas ya, validitas muka ya. Jadi fase validity, apa itu validitas logik atau sampling validity. Nah, kedua fase ini nanti akan dilalui saudara pada saat menulis tugas akhir ya. Jadi nanti ini bisa dibaca-baca berulang-ulang apa saja yang saat kita sudah memiliki ya yang akan diukur dalam satu program ya. Oke. Berikutnya Agil. Ya, Bu. Ya, baca. Validitas kontrak. Ya. Oke, validitas kontrak. Sejauh mana tes mengungkap suatu trait atau konstruk teoritik yang hendak diukur. Kemudian, pengujian validitas konstruk merupakan proses yang terus berlanjut sejalan dengan perkembangan konsep mengenai trait yang diukur. Seberapa besar derajat tes mengukur hipotesis yang dihendaki untuk diukur
Konstruk adalah perangai yang tidak dapat diamati. Nah, jadi untuk validitas kontrak di sini ya, kita sudah bisa membedakan ya. Jadi yang mana yang tepat untuk kita ukur dalam satu konsep ya. Jadi ada yang teoritik ya, kemudian ada yang hubungannya dengan perkembangan konsep ya. Kemudian yang satunya adalah mengukur suatu tes atau pengukuran hipotesis. Nah, yang mana yang akan kita gunakan dalam satu penelitian itu. Jadi ini adalah salah satu tolak ukur kita berpikir dalam melanjutkan satu penelitian ya. Oke. Berikutnya Edi, baca Edi. Ada? Dengar suara saya, Edi? Validasi berdasarkan kriteria. Bisa dilihat dari sana? Dengar Bu, dengar ya. Ya, silakan. Oke Bu, sabar, ini apa presentasinya tidak kelihatan. Validitas berdasarkan kriteria. Estimasi validitas berdasarkan kriteria yang didapat dijadikan dasar pengujian skor tes. Selanjutnya, kriteria adalah variabel perilaku yang akan diprediksikan oleh skor tes atau berupa suatu ukuran yang lain yang relevan. Terakhir, dianalisis dengan kompetensi korelasional antara skor tes dengan skor kriteria. Terima kasih. Siapa yang bisa menjelaskan yang pada saat penelitian di S1-nya menggunakan validitas berdasarkan kriteria? Jadi ini validitas yang digunakan untuk penelitian deskriptif. Siapa yang melakukan penelitian deskriptif? Agil, kamu penelitian apa? Jenis penelitiannya apa? Kalau S1 kemarin kalau nggak salah kualitatif apa ya? Nah, berarti kalau kualitatif, Agil menggunakan ini, ya. Jadi membandingkan, jadi membedakan ada kriterianya, baik sekali, cukup, kurang. Jadi ini adalah alat validasi untuk menentukan skor yang didapat dari hasil penelitian. Jadi dikriteriakan seperti apa, ya. Jadi itu berupa kuesioner, Bu ya? Seperti kuesioner kalau yang kuesioner itu adalah alatnya. Setelah kita buat di sini dikatakan korelasional meliputi ya. Jadi skor yang didapat itu kriterianya seperti apa? Ya, misalnya akan dianalisis dari 100 sampel itu yang kategori baik sekali berapa orang, yang baik berapa orang, yang sedang berapa orang, yang kurang berapa orang. Nah, makanya kita harus dilakukan kriteria validasi berdasarkan kriteria, ya, itu. Kemudian berikutnya ya, ini lanjutannya. Validasi yang lanjutannya ini adalah validitas ya konkuren ya. Konkuren itu seberapa besar derajat skor tes berdasarkan korelasi dengan skor yang diperoleh dari tes yang lain yang sudah mantap. Bila disajikan pada saat yang sama atau dibandingkan dengan kriteria yang lain, yang valid yang diperoleh pada saat yang sama. Artinya ini membandingkan dari dua kriteria yang dibuat ya, misalnya penelitian korelasi ya. Jadi membandingkan dua skor tes yang berbeda ya. Apalagi skor tes alat ukurnya dan skor kriterianya dapat diperoleh dalam waktu yang sama ya.
maka korelasi antara kedua skor yang dimaksud merupakan koefisien validasi koheren, ya. Jadi maksudnya begini, ya. Dalam memvalidasi suatu data atau yang diukur, ya, maka kita harus tahu jenis penelitian apa yang kita gunakan. Nah, kalau untuk yang validitas koheren di sini, ini adalah khusus untuk membandingkan dua skor alat ukur yang berbeda. Misalnya, ya, tinggi badan dengan umur, ya. Tinggi badannya berapa, umurnya berapa, masukkan ke dalam data. Kira-kira valid enggak, ya? Valid enggak dia? Seperti itu. Misalnya, ya, korelasi antara, ya, kecepatan lari dengan kebugaran jasmani. Misalnya, ini contoh, ya. Kalau kita masukkan dalam data dalam standar yang kita ambil berdasarkan pendapat siapa, masuk enggak, ya, kecepatannya dengan kebugarannya. Oh, enggak cocok. Setelah di sini dilihat. Nah, di situ mungkin bisa diketahui, ya. Siapa yang melakukan penelitian korelasi? Hubungan. Halo? Halo? Ya, Bu. Mendengar suara saya kok diam semua? Dengar. Ya, Bu, lagi dengar. Dengar, Bu. Lagi nyimak. Siswa, Bu, siswa. Ya, oke. Sekarang Puput sudah datang? Sudah. Ya, Puput baca. Halo? Puput? Kalau tidak ada Puput, Rizal. Rizal baca. Rizal. Halo Bu. Ya, Puput. Ya, baca Puput. Halo. Ya, silakan. Cara mengukur validitas. Mendefinisikan secara operasional konsep yang akan diukur sampai tersusun alat ukur atau kuesioner. 2. Uji coba. 3. Tabulasi. 4. Uji statistik dengan korelasi product moment. Setiap item akan diuji relasinya dengan skor total variabel yang dimaksud. Masing-masing item yang ada di dalam variabel X dan Y akan diuji relasinya dengan skor total variabel tersebut. Siapa yang bisa menjelaskan kalimat ini? Ini masih korelasi. Puput kemarin penelitiannya apa? Iya Bu. Penelitian Puput apa? Kalau yang itu eksperimen Bu, S1. Eksperimen, S2-nya yang kemarin di Bidar. Di bidar deskriptif. Deskriptif. Siapa yang penelitian korelasi di antara 20 orang itu? Kalau Rajib pengembangan dia. Siapa? Kalau Bu, nanya dikit Bu. Ya. Ini kalau kuesioner nih kan Bu, kita butuh validitas. Oh, misalnya kalau buat kuesioner karate kan Bu ya, Ya. kita buat kisi-kisi dulu kan Bu. Nanti divalidasi sama orang yang berwenang di karate Bu ya. Ya, tinggal yang divalidasi itu misalnya substansi itu yang ada hubungannya dengan keilmuan, ya. Kemudian kalau misalnya yang divalidasi itu ada hubungannya dengan pembelajaran, ahli pembelajaran. Kalau misalnya kita hubungannya ke media, cari ahli media atau ahli IT. Jadi kita validasinya tuh sesuai dengan bidang ilmu, ya, atau Iya Bu. kepakaran. Ini sudah paham ya dengan yang dimaksud ini ya? Oke.
Bukan, ya. Iya, Bu. Apa ini? Komputasi dari validasi, ya. Validasi itu adalah ya yang pertama membuat skor total masing-masing variabel, ya. Kita jadikan panduan PAN ya. Kemudian misalnya ini klik ya, analis, kemudian kita lihat, kita cocok dengan korelasinya, kemudian kita lihat tadi ini adalah rumus ya. Kemudian berikutnya masukkan seluruh item variabel ya ke variabelnya. Kemudian masukkan total score. Ini misalnya kalau kita pakai SPSS ya. Jadi cara-caranya untuk mengetahui bagaimana betul apakah validitas yang kita masukkan itu adalah memang betul-betul sesuai. Nah, gitu ya. Kemudian tingkat validasi dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama, kemampuan wawancara. Kalau itu menggunakan wawancara ya. Berarti tester apakah mengikuti petunjuk ya atau pedoman dengan kuesioner ya atau tidak. Jadi situ bisa dilihat ya. Kemudian yang keduanya, keadaan responden waktu diwawancarai berlangsung. Apa yang lain-lainnya berisik sehingga dia tidak paham ya, atau ada apa sehingga apa yang diharapkan dari kegiatan wawancara itu atau dari keadaan responden itu tidak bisa mewakili data yang akan diharapkan. Itu maksudnya ya. Kemudian yang berikutnya reliabilitas atau keakuratan. Nah, apa itu? Ya, apakah yang dimaksud dengan reliabilitas? Ya, apakah alat ukur yang dipakai tersebut tepat untuk mengukur konsep yang hendak diukur? Ya, kemudian petunjuk pada sejauh mana suatu hasil pengukuran ya atau relatif ya konsistennya bagaimana, apakah pengukuran dilakukan dengan berkali-kali atau cukup sekali. Nah, itu sesuai dengan pedoman. Misalnya, kalau kita mengukur lompat jauh misalnya. Nah, itu kan ada 3 lompatan ya. 3 lompatan diambil yang terjauh misalnya. Atau total rata-rata. Ya, kita sesuai dengan panduannya. Misalnya kita mau mengukur agility, misalnya kelincahan. Itu kan tidak berkali-kali, cukup 1 kali, ya langsung sudah bisa diukur seperti itu. Jadi ada pedoman khusus yang akan diikuti dalam pengukuran tersebut, ya. Nah, kemudian ini menurut pakar ya, yaitu menurut Ghazali 2009 ya mengatakan bahwa reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari perubahan atau konstruktur ya, konstruk yang kemudian Mas Riz ini pendapat juga ya Rimbun ya bahwa menurut dia itu adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan ya. Jadi keabsahannya apakah dia valid ataukah tidak begitu. Kemudian menurut Sunardi ya Surya Brata 2004, tapi kalau mau penelitian jangan diambil ya, ini sudah terlalu tua ya. Jadi ini Bu Tati ambil yang ada di rumah saja ini ya, yang di buku-buku tua Bu, yang soft copy ya. Jadi kalau yang sekarang ini kita sudah buku-buku yang elektrik, jadi terkini, apalagi kalau pedomannya itu adalah jurnal. Tinggal kita cari mau jurnal 2000 berapa sudah ada ya. Jadi kalau buku ya banyak yang tua kalau buku yang soft copy ya. Begitu.
Di sini dikatakan reliabilitas itu menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran dengan alat tersebut dapat dipercaya. Hasil pengukuran harus reliable dalam artian harus memiliki tingkat kekonsistenan dan kemantapan. Jadi itu yang dimaksud dengan alat ukur yang digunakan dalam reliabilitas itu. Kemudian hubungan validitas dan reliabilitas. Nah, validitas mempersalahkan ya kesesuaian antara konsep dengan kenyataan ya atau yang disebut dengan empiris. Sedangkan reliabilitas kesesuaian hasil pengukuran tingkat kenyataan ya atau empiris ya karena valid pasti reliable tetapi tidak sebaliknya. Maksudnya kalau dia reliable belum tentu valid ya. Jadi kalau sudah valid pasti reliable dia. Nah, kebalikannya kalau reliable belum tentu valid. Artinya itu adalah ukur yang harus kita perhatikan. Pengukuran yang dapat diandalkan akan mengukur sesuatu kohenten dan tetapi belum tentu mengukur apa yang seharusnya diukur. Jadi maksudnya seperti itu. Kemudian cara mengukur reliabilitas ya. Ini metode ulang. Responden sama kuesioner alat ukur penelitian 2 kali, kemudian menghasilkan koefisien stabilitas atau stabilitas reliability ya. Ini adalah menurut Norman tahun 2000 ya. Jadi 20 tahun yang lalu penelitiannya ini ya. Nah, mungkin sekarang sudah tidak terguna lagi karena alat tes yang digunakan sekarang ini SPSS aja sudah 26, lebih canggih lagi ya. Jadi memang luar biasa ya. Anda nggak usah repot-repot lagi, semua aplikasi sudah banyak untuk dapat menyelesaikan penelitian Anda ya. Teori skor klasik dengan dan reliabilitas. Ini konsep reliabilitas didasarkan pada asumsi bahwa dalam setiap pengetesan ya selalu ada X ya. X itu di sini dinyatakan skor yang kita peroleh dari hasil pengetesan ya atau disebut dengan skor tampak ya. Sedangkan T skor yang menggambarkan fasilitas seseorang ya, kapasitas seseorang yang berhubungan dengan skor murni, artinya tidak direkayasa, memang betul-betul berdasarkan hasil tes yang diamati. Kemudian yang berikutnya adalah faktor lain selain kapasitas yang juga menyumbang terhadap perolehan X. Nah, berarti ini adalah variabel terikatnya. Kemudian yang disebut dengan error. Jadi kita sudah memperhitungkan keeroran dari satu alat tes yang kita gunakan ya. Dan ketiganya terkait satu sama lain dalam persamaan seperti X sama dengan T ditambah E. Jadi itu mungkin rumus untuk penyelesaian satu penelitian ya. Tes dapat dikatakan reliable ya, jika tes menghasilkan error yang kecil. Jadi kita cari alat tes yang menghasilkan error yang kecil sehingga hasil tes makin mencerminkan kapasitas yang sebesar-besarnya atau X sama dengan T. Jadi tidak ada tambah E lagi ya. Apakah mungkin ya? Sekarang ditanya. Nah, kemudian ini adalah kesimpulannya. Kesimpulannya bahwa
reliabilitas itu ya apakah sama dengan kejanggalan ya. Jika kita melihat ya permasalahan ini dari kacamata asumsi yang mendasari pemikiran reliabilitas di atas, maka reliable sama dengan ini ya, jadi ajek atau sama. Tentu saja dengan persyaratan yang mustahil untuk dipenuhi tadinya. Jadi seakan-akan kita tidak kita hipotesiskan berhasil. Ternyata setelah dilakukan ya dia berhasil. Berarti hipotesis kita pertama itu ditolak. Nah, itu juga bisa terjadi dalam suatu tes yang di dalam reliabilitas ini ya. Kemudian akan lebih ya aman jika kita menyebut dengan reliabilitas itu sebagai tingkat kepercayaan ya. Berapa jauh error yang dihasilkan dari tes dan seberapa jauh hasil tes dapat dipercaya ya. Ini adalah penelitian yang sangat-sangat wah ya. Nah, sekarang simpulannya ya. Simpulannya, menyusun instrumen itu ya pengukuran atau alat ukur yang baik dalam penelitian, misalnya sosial ada 4 ya aktivitas utama. Yang pertama menentukan dimensi konsep ya. Jadi seseorang peneliti itu harus menentukan dimensi konsep dulu. Tentukan indikator dimensi operasionalnya. Kemudian yang kedua, merumuskan ya ukuran atau item-item ya. Pertanyaan untuk setiap dimensi atau indikator itu disiapkan dulu. Kemudian yang ketiga, menentukan tingkat ukuran yang digunakan ya. Nah, ini jenis skala data ya. Jenis skala data atau NOIR ya. Kemudian yang keempat, mengestimasi tingkat validitas dan reliabilitasnya. Nah, disinilah yang disebut dengan menghipotesis ya. Jadi hipotesisnya apa, diterima atau ditolak dalam kenyataannya. Jadi kita diminta untuk membuat hipotesis, tapi tidak ada hipotesisnya, biasanya seperti itu juga disembunyikan ya. Nah, variabel kecerdasan dan emosi ya. Jadi kalau kita akan mengkorelasikan kecerdasan dengan emosi, bagaimana orang yang cerdas itu emosinya seperti apa? Ini adalah jenis korelasi penelitian psikologi ya. Jadi kalau misalnya kecemasan, kecerdasan, emosi ya, itu jenis penelitian psikologi ya. Nah, definisi kemampuan individu dalam melakukan pengelolaan emosi sehingga dapat diinteraksikan dengan sehat. Nah, bagaimana dikatakan kalau kecerdasan dan emosinya itu diukur, kategorinya apa ya. Kemudian aspek berikutnya lagi ya, mengenali emosi diri. Kemudian 3, mengekspresikan emosi sesuai dengan kondisi. Yang ketiga adalah kontrol emosi. Jadi ini adalah aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam suatu variabelnya ya. Nah, mungkin hanya sampai Bu, ada yang mau gabung itu Bu untuk Surya sama Meti tadi minta di ACC Bu. Saya ini dulu ya. Halo?
Iya, Bu. Ibu ini dulu ya. Ibu pindahkan dulu nih. Ya. Jadi itulah yang bisa saya jelaskan dari kegiatan tadi. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Ya, Bu. Ya, silakan. Bu, Ya. itu kan di Kalining kan ada tugas, Bu, yang apa namanya? 1 sampai 3 kan. Tapi jamnya udah lewat, itu nanti diganti, Bu ya. Oh, sekarang. Berarti sekarang ini kalian masuk dulu ke e-learning, ambil ya. Baru nanti di ini ya, di apa? Diselesaikan. Kita masuknya juga kan lama, Bandi. Kan sudah lewat kawan-kawan kamu sampai 30 menit lebih kita nunggu. Ya, Ya, Bu ya. harus mundurkan. Heeh. Kita kuliah lagi setelah ini. Oh ya, jadi jamnya nanti mundur, Bu ya. Iyalah. Ya. Ya, Bu.